Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Alisa dengan NIM 202111174 akan menjelaskan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Hukum kewarisan bagi umat Islam Indonesia diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, yaitu dalam buku 2 KHI yang terdiri dari pasal 171 sampai 214. Dalam pasal 171 KHI ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu satu, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris untuk siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya. Yang kedua, pewaris. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Yang ketiga, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Yang keempat, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Yang kelima, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Yang keenam, wasiat. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris ke orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Yang ketujuh, hibah. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Yang kedelapan, baitul mal adalah balai harta keagamaan. Seorang ahli waris mendapatkan bagiannya ada kalanya dengan jalan mengambil bagian sebagai ahli waris zawil furud, dan ada kalanya dengan jalan mengambil bagian sebagai ahli waris asobah. KHI menyebut kata ahli waris zawil furud sebanyak 2 kali dalam bab 4 ketika menjelaskan aul dan rad, yaitu dalam pasal 192 dan 193, dan menyebutkan kata asobah sebanyak sekali saja, yaitu pada pasal 193 ketika menjelaskan tentang rad. Pasal 192 KHI mengatur tentang aul, yaitu apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli zawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebutnya, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru setelah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang. KHI hanya menyebutkan istilah zawil furud dan istilah asobah, akan tetapi tidak menunjukkan penjelasan siapa-siapa saja dan apa yang dimaksud dengan ahli waris zawil furud dan apa dan siapa yang dimaksud dengan ahli waris asobah. Untuk itu, kita kembali kepada pengertian fikih klasik bahwa dimaksud dengan ahli waris zawil furud ialah ahli waris yang memperoleh bagian tertentu seperti 1/3, 1/2, 2/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Ahli waris asobah ialah ahli waris yang menerima harta peninggalan tidak berdasarkan jumlah tertentu, akan tetapi menerima sisa harta peninggalan setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris zawil furud. Pasal 193 KHI mengatur tentang rad, yaitu apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris zawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asobah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka. Selanjutnya, KHI mengatur kewarisan ayah dan ibu dalam pasal-pasal 174, 177, dan 178. Dalam pasal 174 KHI menjelaskan tentang siapa-siapa ahli waris, terdiri dari 2 ayat. Yang pertama, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Yang kedua, apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa
ayah dan ibu dan anak janda atau duda dalam kondisi apapun selain karena halangan memperoleh warisan menurut pasal 173 KHI selalu mendapatkan bagian warisan. Dengan demikian tidak ada ahli waris yang bisa menghalangi atau menghijab kewarisan ayah dan ibu, yaitu orang tua. Halangan memperoleh waris menurut pasal 173 KHI adalah seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena A. Dipersalahkan, telah membunuh atau mencoba membunuh dan menganiaya berat pada pewaris. B. Dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal 177 menjelaskan tentang besarnya bagian ayah, yaitu bahwa ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami dan ibu. Bila ada anak, ayah mendapatkan 1/6 bagian. Pasal 178 menjelaskan tentang besarnya bagian ibu. Yang pertama, ibu mendapatkan 1/6 bagian bila ada anak atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak anak atau 2 orang saudara atau lebih, maka ia mendapat 1/3 bagian. Yang kedua, ibu mendapatkan 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Pasal 177 dan 178 ayat 1 KHI mengatur kewarisan ayah dan ibu secara umum atau lex generalis. Sedangkan pasal 178 ayat 2 KHI mengatur kewarisan ayah dan ibu secara khusus atau lex specialis, yaitu bahwa bila ahli waris hanya terdiri dari ayah, ibu, dan salah satu dari duda atau janda. Dari ketentuan pasal 177 dan 178 ayat 1 dapat dijelaskan bahwa pasal-pasal tersebut mengatur kewarisan ayah dan ibu secara umum atau lex generalis dalam 3 kondisi, yaitu 1. Bila tidak ada anak, yang kedua bila bersama dengan anak, ketiga bila bersama beberapa orang saudara. Bila pewaris tidak meninggalkan anak, maka ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/3 bagian. Kalau ahli waris terdiri dari ayah dan ibu, sesuai bunyi teks kedua pasal tersebut, maka bagian ayah dan ibu masing-masing 1/3 bagian. Dengan demikian masih ada sisa harta sebesar 1/3 bagian. Sisa harta itu harus dibagikan kepada ayah dan ibu secara rot, sesuai dengan ketentuan pasal 193, karena ayah dan ibu sama-sama sebagai ahli waris dawil furud, yang akhirnya setelah dirot, maka masing-masing ayah dan ibu mendapat separuh bagian. Sistem rot dalam hukum kewarisan KHI diatur secara imperatif dalam pasal 193 sebagai cara untuk membagikan sisa harta warisan yang tidak habis dibagi. Sedangkan dalam fikih klasik, sistem rot tidak ditunjuk secara imperatif oleh nas baik Al-Quran maupun Al-Hadis, tetapi diperoleh secara metode ijtihad. Pasal 178 ayat 2 mengatur secara khusus atau lex spesialis kewarisan ayah dan ibu bila bersama dengan ahli waris salah satu dari janda atau duda. Bila salah satu dari orang tua tidak ada, hanya ayah atau ibu saja misalnya, atau di samping janda atau duda ada ahli waris lain, maka ketentuan pasal 178 ayat 2 ini tidak bisa diberlakukan dan kewarisan orang tua kembali menggunakan ketentuan kewarisan orang tua secara umum, yaitu lex generalis menurut ketentuan pasal 177 dan pasal 118 ayat 1. Ada 2 kondisi kewarisan ayah dan ibu yang digambarkan oleh pasal 178 ayat 2 ini, yaitu 1. Ketika ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan janda. Sedangkan yang kedua, ketika ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan duda. Dalam kondisi pertama, yaitu ahli waris yang terdiri ayah, ibu, dan janda, maka janda mendapatkan 1/4 bagian sesuai dengan ketentuan pasal 180 KHI. Ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa, yaitu 1/3 dari 3/4 harta warisan setelah janda mengambil bagiannya, yaitu ibu mendapat 1/4 bagian. Ayah mendapatkan 2/4 bagian dengan jalan mengambil sisa setelah ibu mengambil bagiannya, atau sebagai ahli as-sobah khusus dalam kasus ini. Dalam kondisi kedua, yaitu ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu, dan duda, maka duda mendapatkan setengah bagian sesuai dengan
ketentuan pasal 179 KHI, ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa, yaitu sepertiga dari setengah bagian harta warisan setelah duda mengambil bagiannya, yaitu ibu mendapat 1/6 bagian. Ayah mendapat 2/6 atau sepertiga, dengan jalan mengambil sisa setelah ibu mengambil bagiannya atau sebagai ahli asobah khusus dalam kasus ini. Dalam kasus kewarisan ayah, ibu, dan salah satu dari janda atau duda dalam pasal 178 ayat 2 ini pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Oleh karena itu, dua kasus itu dalam sejarah ilmu waris atau ilmu faraid dikenal dengan sebutan masalah Umayyah karena sahabat Umar bin Khattab yang memutuskan kedua masalah tersebut dan didukung oleh jumhur sahabat. Kedua masalah tersebut juga dinamakan dengan masalah Ghorowain sebagai bentuk tasniyah dari lafal ghoro yang artinya cemerlang. Dinamakan demikian karena kemasyhuran dua masalah tersebut terlaksana dua cahaya bintang yang cemerlang. Di dalam masalah tersebut, ibu mendapat sepertiga dari sisa setelah diambil bagian duda dan janda, dan bukan sepertiga dari seluruh harta warisan. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KHI menempatkan ayah dan ibu secara umum ke dalam kelompok ahli waris dzawil furud, yaitu dalam ketentuan pasal 177 dan 178 ayat 1. Tidak ada petunjuk yang jelas bahwa KHI menempatkan ayah ke dalam kelompok ahli waris as-sobah kecuali dalam masalah Ghorowain atau Umayyah seperti yang disebutkan dalam pasal 178 ayat 2, yaitu ketika ahli waris hanya terdiri dari ayah, ibu, dan salah satu dari janda atau duda. Dalam ketentuan pasal ini dapat dipahami bahwa apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan salah satu dari janda atau duda, maka ayah mengambil sisa harta sebagian asobah setelah janda atau duda dan ibu mengambil bagiannya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.